tidak baik. Ya. Ja tahu kenapa Ibu memanggilnya ke sini? Tidak tahu Ibu. Tidak tahu. Oke. Ibu akan memberitahukan kenapa Ibu memanggil Ja ke sini. Nah, kemarin Dahlia memberitahukan Ibu. Nah, dia menangis, katanya Ja mengambil tugasnya dan mengganti namanya Ja dengan namanya dia dengan namanya Ja di tugasnya. Benar? Benar Ibu. Ya. Kenapa Ja melakukan itu? Tidak masuk sekolah Ibu. Oh, karena Ja tidak masuk sekolah. Ya, Ibu. Bagaimana bisa Ja mengambil tugasnya? Waktu itu dia kumpul tugasnya buat saya, dia tidak masuk sekolah. Lalu saya bawa tugasnya, di situ saya tidak kumpul tugasnya, lalu saya ganti nama Dahlia dengan nama saya Ibu. Oh, Ja masih ingat kesepakatan kelasnya kita? Masih ingat apa kesepakatan kelasnya kita? Harus jujur, tidak boleh menyontek ya. Dan Ja sudah melanggar kesepakatan kelas kita ya. Ya, karena itu sudah berjanji, semuanya sudah berjanji bahwa tidak boleh menyontek, tidak boleh harus jujur di kelas, tapi ternyata Ja melakukan hal yang sama. Nah, Ja itu siswa yang pintar, Ja rajin, Ja aktif juga di kelasnya Ibu. Nah, Ibu sempat kaget kemarin Dahlia mengatakan hal tersebut. Nah, apa cita-cita Ja? Ingin menjadi wanita karir. Nah, ingin menjadi wanita karir. Nah, menjadi wanita karir itu harus memiliki dedikasi yang tinggi karena beban kerjanya itu cukup tinggi. Jadi harus jujur, harus tidak boleh memanipulasi, harus juga tidak boleh nyontek pekerjaan teman karena nanti Ibu mengharapkan Ja tidak mengulangi hal yang sama lagi. Bisa berjanji kepada Ibu? Bisa. Ya, setelah ini Ja akan minta maaf kepada Dahlia, minta maaf kepada dia karena sudah melakukan hal yang salah. Kemudian Ibu memberikan kesempatan kepada Ja untuk memperbaiki tugasnya. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Ibu berharap Ja tidak melakukannya lagi. Ya, Ibu. Ya, Ja boleh kembali bersama teman-teman. Selamat siang, Ja. Selamat siang. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalema Katita. Saya duduk di kelas 10A dan hari ini saya dipanggil oleh Ibu Emilina karena saya telah menyontek tugas teman saya dan tidak mengubah keseluruhan jawabannya. Ibu Emilina tidak memarahi saya, tetapi beliau menasihati saya dan memberikan saya kesempatan untuk mengerjakan ulang tugas saya. Terima kasih Ibu telah memberikan saya kesempatan. Saya berjanji saya tidak akan melakukan hal tersebut. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Opik. Bagaimana kawan hari ini? Baik ya. Ya. Kakak tujuan memanggil Kak Opik ke sini. Kak Opik masih ingat kemarin Kak Opik memberikan jawaban kepada siapa? Masih kan? Masih. Sekarang ingat? Ingat kan? Ya, memberikan jawaban kepada siapa? Dilan kan? Kenapa Kak Opik memberikan jawaban kepada Dilan? Karena dia kesusahan dalam mencari jawaban tersebut. Ya, kesusahan dalam mencari jawaban. Kakak ingin bertanya, kira-kira Kak Opik melanggar tidak dengan melakukan hal itu? Melanggar kan? Dasadharma keberapa? Dasadharma ke-10 kan? Apa dasadharmanya? Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kak Opik masih ingat kesepakatan kelasnya kita? Masih kan? Nah, salah satunya adalah harus apa? Harus jujur. Harus jujur, harus bertanggung jawab. Nah, Kak Opik boleh membantu Dilan nanti, tapi tidak di dalam proses ujian. Nah, kalau dalam proses ujian sama saja Kak Opik sudah melakukan tindakan yang namanya Kak Opik tidak melakukan tindakan jujur. Kak Opik membantu dia dengan memberikan jawaban, itu tidak akan pernah membuat dia pintar, tidak akan pernah membuat dia bekerja keras. Dia harus belajar, sudah tahu kita akan ujian, itu berarti dia harus belajar. Dengan Kak Opik memberikan jawaban kepada dia, membuat dia bekerja keras, tidak mau belajar, ya sudah tidak usah belajar, nanti waktu ulangan itu ada Opik gitu. Nah, belum bantu nanti, tapi mungkin di dalam proses pengerjaan tugas rumah
Dia bisa boleh bertanya, Kak Opik, kira-kira tugas ini cara mengerjakannya bagaimana? Nah, Kak Opik bisa membantu di sana. Walaupun kita berteman dekat, ya Kak Opik ya. Ingat, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu dasar Dharma ke-10. Jadi setiap perkataan dan perbuatan Kak Opik harus bisa dipertanggung. Ya, agar tidak akan memperpanjang. Nah, karena Kak Opik sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kakak harap ini jadi pelajaran buat Kak Opik, juga buat teman-teman besok-besok, sehingga tidak melakukan hal yang sama. Oke, kakak sudah selesai. Kak Opik boleh kembali ke tempat, kita menunggu sampai waktu latihan kita. Ya, terima Selamat kasih. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Taufik Gani Makatita, saya dari kelas 11 IPA. Perasaan saya ketika Ibu Endemina melaksanakan praktik segitiga restitusi, saya sangat lega karena ketika beliau mengetahui saya memberikan jawaban kepada teman saya, beliau tidak memarahi saya walaupun saya telah berbohong kepada beliau. Bahkan beliau memberikan nasihat kepada saya agar tidak melakukan hal tersebut lagi. Selebihnya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.